Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maksum. Saya dari Jakarta. Saya di sini akan menjadi partner kalian dalam mempelajari ilmu shorof, ilmu tentang bagaimana kita mempelajari bahasa Arab. Salah satu ilmu alat. Ada dua ilmu alat untuk mempelajari bahasa Arab, yaitu nahwu dan shorof. Yang kita mau pelajari ini shorof, mengenai pengenalan pola dan bentuk perubahan kata atau kalimah. Untuk pertemuan pertama ini kita nggak perlu serius-serius ya, perkenalan aja dulu. Saya pembimbing kelas 9. Saya juga alumni dari pondok pesantren kita tercinta ini, Pondok Pesantren Kerapia, Yayasan Ali Maksum, alumni MTS tahun 2012, alias tahun 2014. Ya, semoga kalian segera kesini ya. Karena ada pandemi ini, kalian jadi gagal untuk menimba ilmu di sini yang langsung gitu, nggak daring kayak begini. Semoga pandeminya cepat selesai, kemudian kalian segera datang ke sini untuk mondok. Dari saya itu nanti akan dilanjutkan dengan partner saya di mata pelajaran shorof ini. Ada Mas Nur juga ngajar kelas 7A dan B, kalau saya kelas 7D. Pak Nur kelas 7A, B, C kalau nggak salah ya. Dari saya itu aja. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang di MTS Ali Maksum tercinta ini. Selamat kepada kalian semua yang berhasil lolos dan diterima di MTS Ali Maksum ini. Karena kalian hebat, berhasil mengalahkan ratusan santri yang akan mendaftar di MTS Ali Maksum kita tercinta ini. Sebelum memasuki materi shorof, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Kenalan dulu yuk dengan Bapak Ibu Guru pengampu mapel shorof yang ada di kelas 7 ini. Untuk kelas 7A dan kelas 7B, pembelajaran shorof akan diampu oleh Bapak Mas Nur Ihsan. Kalian semua bisa memanggil beliau dengan sebutan Pak Mas atau Pak Mas Nur atau Pak Nur Ihsan. Asal beliau dari Banjarnegara. Beliau sekarang bertempat tinggal di Komplek Asrama Sakan, menjadi pembimbing asrama Aliyah Putra. Selanjutnya, kelas 7C akan diampu oleh Ibu sendiri. Ibu bernama Vina Letul Barokah. Anak-anak semua bisa memanggil dengan sebutan Bu Vina. Asal Ibu berasal dari Magelang. Tempat tinggal Ibu saat ini di Komplek Hindu Yayasan Ali Maksum, dan Ibu selain membantu mengajar di MTS Ali Maksum juga menjadi pembimbing di asrama Tahfidz Putri. Selanjutnya, kelas 7D akan diampu oleh Bapak Muhammad Irfan Maksum, atau kalian bisa memanggil Pak Irfan. Beliau berasal dari Jakarta dan tempat tinggal beliau saat ini ada di asrama MTS Putra, sekaligus menjadi pembimbing asrama MTS Putra. Selanjutnya, di kelas 7E dan kelas 7F, shorof akan diampu oleh Ibu Azizah Wulandari. Beliau berasal dari Magelang. Tempat tinggal beliau saat ini di Asrama Putri Yayasan Ali Maksum, dan beliau juga menjadi pembimbing asrama kelas 7 Putri. Jadi adik-adik semua nanti ketika masuk pondok akan dibimbing oleh Bu Azizah Wulandari ini.
Selanjutnya, yang terakhir, kelas 7G dan kelas 7H akan diampu oleh Ibu Siti Nurhandayani Budi Utami atau bisa dipanggil Bu Menu. Asal beliau dari Sukoharjo, Solo. Tempat tinggal beliau saat ini di Asrama Putri Yayasan Ali Maksum dan juga menjadi pembimbing asrama kelas 7 Putri sama dengan Bu Aizah Wulandari tadi. Setelah ini kita akan membahas mengenai apa itu shorof, bagaimana tujuan pembelajaran shorof, apa manfaatnya shorof. Nah, itu akan dibahas oleh Ibu Aizah Wulandari. Sekian dari Bu Vina, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kepada Ibu Aizah Wulandari untuk menjelaskan mengenai materi shorof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan kenalan dengan shorof ya. Sebenarnya saya Ibu Azizah akan menemani kalian dalam pembelajaran shorof. Kita kenalan dengan shorof. Shorof itu apa? Nah, jika kalian dalam percakapan bahasa Indonesia mengenal ada beberapa kata yang berasal dari kata dasar yang sama, namun dengan penggunaan yang berbeda ya. Ada kata-kata dasar yang sama namun dengan penggunaan berbeda. Misalkan seperti ini. Saya telah menolong kucing. Misalkan ada kalimat seperti ini. Saya telah menolong kucing. Lalu ada kalimat saya memberikan pertolongan kepada kucing. Saya memberikan pertolongan kepada kucing. Yang ketiga, tolonglah kucing itu. Selanjutnya, saya menjadi penolong kucing. Kalimat yang kelima, kucing ditolong oleh saya. Ini bentuk pasif ya. Jika kalian perhatikan ya, dari sekian kata ini mulai atau berasal dari kata dasar yang sama. Ya, saya telah menolong kucing ini merupakan kata dasarnya sama, yaitu kata tolong. Lalu, apa yang terjadi jika kata tolong dipakai dalam semua kalimat? Saya tolong kucing. Ya, kalimat tadi diganti, jadi menolong tadi diganti dengan tolong. Saya tolong kucing. Saya memberikan tolong kepada kucing. Saya menjadi tolong kucing. Tolong kucing itu. Kemudian kucing tolong saya. Apa yang kalian rasakan ketika kata yang tadi menolong, pertolongan, tolonglah, kata-kata tadi diganti semua dengan kata dasar tolong. Maka arti atau maksud yang dikehendaki tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, dalam bahasa Arab, perubahan setiap kata tersebut dikenal dengan istilah shorof. Ya. Perubahan setiap kata pada kalimat yang tadi, dari kata tolong menjadi menolong, dari kata tolong menjadi pertolongan. Nah, itu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah shorof. Nah, kita bisa perjelas ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan asal suatu kata menjadi beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki yang hanya bisa dicapai dengan perubahan tersebut. Ya. Ilmu shorof sendiri seperti sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi, merupakan ilmu alat dalam memahami bahasa Arab. Ada dua ilmu alat untuk mempelajari bahasa Arab bagi pemula, ada ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Nah, sekarang kita pelajari kenapa kita harus belajar shorof. Ada dalam Quran surat Yusuf ayat 2. Ya, kita dengarkan bersama. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Ya, dalam Quran surat Yusuf ayat 2 dijelaskan bahwa sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, ada pula dalam Quran surat Az-Zumar ayat 28. Kita dengarkan bersama. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Ya, Quran surat Az-Zumar ayat 28. Ya, yang artinya ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Umar bin Khattab juga beliau pernah berkata seperti ini, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum, ya. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia bagian dari agama kalian, ya. Jadi penting bagi kita umat muslim untuk belajar bahasa Arab, ya. Bagaimana kita ingin mempelajari kandungan isi Al-Qur'an kalau kita tidak bisa bahasa Arab, dan bagaimana kita menyelami lautan hikmah kalam Rasulullah SAW kalau kita tidak bisa memahami bahasanya. Ya, selanjutnya kita memasuki ke kontrak belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhandayani atau biasa dipanggil Ibu Menu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Ibu Siti Nurhandayani, biasa dipanggil Ibu Menu, yang akan mengampu yang sebelumnya mengampu pembelajaran shorof di kelas 7G dan H. Di sini saya akan memperjelaskan beberapa kontrak belajar shorof, yaitu yang mana KKM shorof nilai minimal 60. 40% dari hafalan, 30% dari pemahaman, 30% keaktifan. Apa saja yang harus dilakukan selama pembelajaran shorof? Yang pertama, aktif. Jadi anak-anak di sini semuanya harus aktif mengikuti pembelajaran shorof dan harus bersungguh-sungguh dan juga harus tepat dalam mengerjakan. Yang kedua, anak-anak juga harus mengerjakan tugas pada lembar kerja siswa yang telah di-download serta dikumpulkan sewaktu kembali ke pondok. Jadi di sini anak-anak mengerjakan di lembar kerja siswa, baik itu tasrifan maupun hafalan. Nah, nanti ketika sudah kembali ke pondok, kertasnya akan dikumpulkan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengisi. Yang ketiga, anak-anak juga harus antusias mengikuti setiap sesi dalam pembelajaran agar tidak tertinggal. Yang mana para anak-anak ini antusias harus mengikuti dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang keempat, menjaga kesehatan diri dan lingkungan, senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Apa saja yang harus diperbanyak kalian, yaitu memanfaatkan waktu. Ingatlah, waktu tidak akan terulang kembali. Ya, selain itu kalian juga harus memperbanyak membaca. Sebaik-baiknya teman adalah buku. Jadi ketika shorof ini selain juga ada latihan, kalian juga harus ada hafalan. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dengan menghafal atau membaca buku. Bisa dengan membaca tasrifan, menulis tasrifan, latihan menulis, mencari kata pada Al-Quran, menghafal tasrifan, menghafal fiil dan artinya setor hafalan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.